Selamat pagi, saya ucapkan bagi kita Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi. Mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, di pagi-pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12. Kalau sudah dapat saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya memberi tema renungan kita di pagi hari ini. Ada berkat melalui ketaatan. Puji Tuhan. Berbicara tentang ketaatan Bapak Ibu Saudara. Mungkin adalah hal yang mudah ya. Untuk dikatakan mudah ya. Tetapi untuk melakukan ketaatan ini adalah perkara yang sulit Bapak Ibu Saudara. Sungguh perkara yang sulit. Terus terang bagi manusia untuk taat itu sulit, apalagi Bapak Ibu Saudara ketika berada di dalam situasi atau kondisi yang sulit atau bahkan tidak mendukung sama sekali Bapak Ibu Saudara. Ingin saya katakan bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, setiap ketaatan itu mendatangkan berkat. Sebab apa? Sebab kenapa? Sebab Tuhan itu selalu membalas setiap orang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur 18 ayat yang ke-25 bahkan sampai ke-26 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Bapak Ibu Saudara, setiap ketaatan kita pasti membuahkan berkat. Karena seperti yang saya katakan tadi, karena setiap ketaatan kita itu mendatangkan yang namanya berkat Bapak Ibu Saudara. Nah di pagi hari ini kita belajar dari salah satu tokoh yaitu Ishak Bapak Ibu Saudara. Dia contoh tokoh yang mengalami namanya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena ia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan segala firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada Ishak. Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita boleh melihat di ayat pokok yang sudah kita baca tadi, di mana Ishak menabur di tanah yang ada pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, sehingga ia mendapatkan hasil berlipat ganda. Di firman Tuhan mengatakan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat Bapak Ibu Saudara. Tuhan terkadang saat melakukan ketaatan Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang mungkin buat kita sulit untuk melakukan ketaatan. Tapi saya ingin katakan bahwa percayalah sebagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan karena ia taat. Saya percaya Tuhan pun akan memberkati kita dengan hal yang sama saat kita melakukan ketaatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Ishak mengalami berkat Tuhan secara luar biasa karena apa? Ia taat melakukan perintah Tuhan meski dalam keadaan situasi yang tidak mendukung sekalipun Bapak Ibu Saudara. Di sana kalau kita baca mulai dari ayat pertama Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi yang namanya kelaparan, Tuhan itu melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan untuk tinggal tetap di Gerar waktu itu. Di mana suatu tempat yang ada di Filistin Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca di ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan itu seringkali tidak masuk akal bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Yang harusnya kita bergerak, tetapi Tuhan katakan untuk tetap tinggal. Terkadang hal yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Kenapa Tuhan suruh tinggal? Padahal harusnya bergerak. Terkadang ada hal-hal yang Tuhan suka buat dalam kehidupan kita untuk mengajarkan taat kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu banyak orang yang tidak mau taat, Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali tidak masuk akal manusia, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah itu sendiri punya rencana yang indah kepada setiap orang-orang yang mau taat kepadanya. Dalam Yesaya pasal yang ke-55, Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa setiap rancangan Tuhan bukanlah rancangan biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara. Justru Tuhan merancangkan hal yang besar bagi setiap kita, umat-umat yang percaya, bahkan orang-orang yang taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing, Bapak Ibu Saudara. Namun Ishak memilih taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan yang justru mendatangkan berkat, Bapak Ibu Saudara. Ia datang menghadap kepada Abimelek, raja orang Filistin di Gerar, dan meminta izin untuk tinggal di sana. Bahkan Alkitab mencatat bahwa ayah Ishak atau Abraham juga pernah tinggal di Gerar dan bahkan menggali sejumlah sumur di sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, melihat ketaatan Ishak, apa yang terjadi saat Ishak melakukan setiap ketaatan dia kepada Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itulah berkat yang Ishak terima saat dia melakukan firman Tuhan, saat dia taat kepada Tuhan. Saya percaya kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan. Ada berkat melalui ketaatan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya merasa boleh memberkati kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.